Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Kurniawan, Prodi Sistem Informasi dari UPJJ Palangkaraya. Jadi pada siang hari ini kita akan mengerjakan tugas 3 struktur data. Jadi kita punya soal di sini, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search DFS dalam bahasa Java. Ya, gunakan graf dengan 8 not yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar not. Oke, jadi langsung kita mulai saja. Oke, udah jadi ya. Kita cek dulu. Kita cek dulu ya. Oke, sekarang kita tes. Ini strukturnya, ini rootnya, ini hubungan parent mananya, terus ini urutan kunjungan DFS pre-order. Nah, coba kita masukkan not target yang dicari. Kita coba cari A5. Ini ya, mengunjungi turunan path pencarian A1, A2, A4, A8, A5. Not ditemukan dalam pohon. Oke. Jadi sekarang akan coba saya jelaskan. Oke, akan saya jelaskan di sini karena mungkin nanti akan lebih mudah dipahami. Jadi pertama yang saya jelaskan yaitu DFS atau Deep First Search itu adalah algoritma rekursif yang melakukan pencarian secara mendalam pada sebuah node dengan melakukan pencarian ke bawah selama itu memungkinkan. Terus, proses pencarian pada algoritma DFS akan dilakukan pada semua anaknya terlebih dahulu, sebelum dilakukan pencarian ke node-node yang selebel. Berbeda dengan algoritma BFS. Algoritma DFS melakukan perhitungan secara terurut dari urutan terakhir setelah menghabiskan semua kemungkinan dari titik terakhir. Barulah mundur ke titik sebelumnya sampai pada titik pertama. Pencarian tersebut dimulai dari node akar ke level yang lebih tinggi. Proses ini diulangi terus hingga ditemukannya solusi. Oke ya, jadi seperti yang di program tadi, kita punya target adalah A5. Jadi kita punya ujung akar di sini yaitu A1 dan ini adalah jaringan rootnya. Nah, di sini kita punya target adalah A5. Jadi urutan kunjungan DFS atau pre-ordernya adalah A1, A2, A4, A8, A5, A3, A6, A7. Terus path pencariannya nanti adalah A1, A2, A4, A8, A5. Node yang dikunjungi A1, A2, A4, A5, A8. Jadi kita mulai dari A1 dulu. Jadi A1 kita startnya dari sini. Nah, A1 ini mempunyai keturunan atau tidak? Jadi punya keturunan yaitu A2 dan A3. Nah, kemungkinan pertama yaitu A2. Jadi kita masuk ke sini dulu. Nah, A2 ini apakah sebuah goals? Nah, tentu saja bukan. Jadi
kita akan warnai dengan warna biru karena ini masih kemungkinan. Nah, jadi A2 ini apakah punya keturunan atau child yaitu A4 dan A5. Nah, kita pertama ke A4 terlebih dahulu. Nah, apakah A4 ini adalah sebuah goals? Tentu saja bukan, karena A4 bukan merupakan A5. Oke, jadi apakah A4 ini punya keturunan? Nah, ternyata punya, yaitu A8. Jadi ini kita warnai dulu dengan warna biru. Ya. Jadi A8 ini apakah sebuah goals? Tentu saja bukan, karena A8 bukan merupakan A5. Jadi apakah A8 ini mempunyai keturunan? Nah, karena A8 ini tidak mempunyai keturunan, maka A8 ini adalah daun atau leaf. Jadi ini kita kasih warna merah. Oke, karena A8 bukan sebuah goals dan ini adalah sebuah leaf, maka kita akan kembali ke kemungkinan yang sebelumnya yaitu A4. Karena ini bukan sebuah goals, kita kembali ke kemungkinan yang kedua yaitu A2. Nah, A2 ini note yang belum dikunjungi adalah A5, yaitu kita akan langsung ke A5. Dan apakah A5 ini adalah sebuah goals? Ternyata iya. Jadi A5 adalah goals. Jadi urutan pet pencariannya yaitu A1, A2, A4, A8 dan A5. Jadi node yang sudah dikunjungi apa saja, yaitu A1, A2, A4, A5 dan A8. Oke ya, mungkin sampai sini sudah paham. Oke, saya akan lanjut ke soal nomor 2. Baik, akan saya lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2. Jadi langsung saja kita mulai. Oke, sudah jadi. Kita simpan dulu. Coba kita cek dulu sebentar ke atas. Oke, coba kita tes terlebih dahulu. Oke, masukkan nilai yang akan kita cari. Kita coba nilai 45. Oke, udah berhasil ya. Jadi ada langkah 1 sampai dengan angka 8. Nilai 45 ditemukan di not 8. Jalur dari A1 ke A8 adalah A1, A2, A5, A8. Total not yang dikunjungi adalah 8. Oke, jadi akan saya jelaskan di tahap berikutnya agar lebih mudah dipahami. Baik, akan saya jelaskan di sini. Tapi sebelum itu akan saya jelaskan dulu BFS atau Breadth First Search adalah algoritma pencarian yang menjelajahi grafik atau tree secara melebar. Algoritma ini mengunjungi semua node pada level saat ini sebelum pindah ke level berikutnya, menggunakan struktur data antrian Tokyo untuk mengolah node yang akan dikunjungi. Cara kerja BFS yaitu algoritma dimulai dari simpul awal atau root, terus ke level berikutnya dari kiri ke kanan, baru berpindah ke level berikutnya dari kiri ke kanan sampai ditemukan solusi. Yang kedua, algoritma mengambil simpul dari awal antrian. Jika simpul tersebut adalah solusi, proses selesai. Jika tidak, semua tetangganya yang belum dikunjungi akan dimasukkan ke dalam antrian, lalu ditandai sebagai sudah dikunjungi. Kelebihan utamanya BFS adalah selalu menemukan solusi terpendek di antara semua solusi yang memungkinkan. Sedangkan kekurangannya adalah memerlukan memori yang besar untuk menyimpan semua node dalam satu level. Seperti itu. Nah ini ya, jadi ini BFS, ini rootnya, jaringan dan leafnya. Jadi di level 1 kita ada node akarnya, terus yang di level 2 ada batang dan percabangannya, sampai di level 4 yaitu leaf atau daun, seperti itu. Jadi langsung saja kita mulai, akan saya jelaskan. Yang pertama, akar pertama yaitu adalah A1. Oh maaf sebelumnya, target kita untuk yang kita cari sesuai di program tadi adalah A8 yang memiliki nilai 45. Nah,
Terus, nah kita mulai dari nomor 1. A1, apakah A1 ini adalah sebuah goal? Nah, tentu saja bukan, karena A1 adalah memiliki nilai 10. Nah, jadi kita masukkan ke dalam queue atau antrian. Nah, di sini. Nah, tapi karena ini bukan sebuah goals, ini akan kita tandai dengan warna kuning. Nah, selanjutnya, apakah A1 memiliki keturunan? Nah, keturunan yang pertama ada A2 dan A3. Jadi ini kita masukkan ke dalam antrian. A2, A3. Berhubung dengan A1 bukan goals, jadi ini kita masukkan ke dalam hasil kunjungan. Dan di antrian kita hapus. Oke, selanjutnya kita masuk ke level berikutnya. Nah, di A2. Nah, apakah A2 adalah sebuah goals? Tentu saja bukan, karena A2 memiliki nilai 25, sedangkan yang kita cari adalah A8 dengan nilai 45. Oke. Tapi apakah A2 memiliki turunan? Ada, yaitu A4 dan A5. Jadi A4 sama A5 kita masukkan ke dalam antrian. Dan A2 kita tandai sebagai node yang sudah dikunjungi. Oke. Dan A3, apakah A3 sebuah goal? Tentu saja bukan, karena A3 memiliki nilai 15. Tapi apa A3 mempunyai keturunan? Ada, yaitu A6. Jadi A6 kita masukkan ke dalam antrian. Dan A2 dan A3 kita pindahkan ke dalam hasil kunjungan. Dan kita hapus di dalam antrian. Oke, selanjutnya kita mulai lagi dari kiri ke kanan, yaitu kita ada A4. Nah, A4 ini apakah sebuah goals? Tentu saja bukan, karena nilainya adalah 30. Dan apakah A4 mempunyai keturunan? Ada, yaitu A7. Jadi A7 kita masukkan ke dalam antrian. Lanjut, ini sudah kita kunjungi, kita ganti warna dengan warna kuning. Terus selanjutnya yaitu A5. A5, apakah A5 sebuah goals? Tentu saja bukan, karena nilainya 20. Tapi apakah A5 mempunyai keturunan? Ada, yaitu A8. Jadi A8 kita masukkan ke dalam keturunan. Dan A5 kita tandai dengan warna kuning bahwa sudah dikunjungi. Terus kita lanjut ke A06. A06 apakah sebuah goal? Tentu saja bukan, karena A6 mempunyai nilai 35. Sedangkan target kita adalah A8 dengan nilai 45. Jadi, tapi apakah A6 mempunyai keturunan? Tidak. Jadi A6 ini adalah daun atau leaf. Ini kita tandai warna kuning. Ya. Oke. Dan A456 kita pindahkan ke dalam hasil kunjungan. Dan kita hapus dari antrian. Terus lanjut kita ke level 4. Jadi A7 apakah sebuah goal? Tentu saja bukan, karena A7 memiliki nilai 40, sedangkan target kita 45. Jadi, tapi apakah A7 mempunyai keturunan? Nah, sudah tidak ada. Berarti ini adalah leaf atau daun. Jadi ini kita tandai dengan warna kuning bahwa ini sudah dikunjungi. Dan ini kita pindahkan ke dalam hasil kunjungan. Dan ini kita hapus dari antrian. Yang terakhir itu adalah A8. Apakah A8 adalah goals? Ya, A8 adalah sebuah goals karena dia memiliki nilai 45 sama dengan target kita. Gitu. Jadi ini adalah sebuah goals. Ini kita tandai dengan warna biru dan ini tetap kita pindah ke hasil kunjungan seperti itu ya. Jadi ini nilainya ya. Untuk ininya dari A1 adalah A2, A3, A2, A4, A5 gitu seterusnya. Jadi jalur dari A1 ke A8 adalah A1, A2, A5 sampai akhirnya di A8. Nah, total node yang kita kunjungi adalah 8 node. Nah, ya. Oke. Nih, jadi tugas ini sudah selesai sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi untuk kedepannya tetap minta bimbingan dari Bapak dosen agar menjadi lebih baik lagi. Mungkin cukup itu dari saya. Semoga ini bisa membantu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.